Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anggreni. Saya berasal dari kelas 11 A1. Kali ini saya ingin menjelaskan perubahan entalpi pada reaksi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian entalpi reaksi. Pengertian perubahan entalpi reaksi yaitu perubahan energi dari awal hingga akhir suatu reaksi kimia. Kemudian baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi pada reaksi. Yang pertama, entalpi pembentukan, entalpi penguraian. Entalpi pembentukan merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Yang kedua, entalpi penguraian. Entalpi penguraian merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna satu mol zat. Terus ada yang keempat, entalpi penetralan. Entalpi penetralan merupakan perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran satu mol asam oleh basa atau satu mol basa oleh asam. Yang selanjutnya, entalpi penguapan. Entalpi penguapan adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan satu mol zat dalam fase cair menjadi fase gas. Terus ada entalpi peleburan. Entalpi peleburan adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan satu mol zat dalam fase padat menjadi fase cair. Terus yang selanjutnya, entalpi penyubliman. Entalpi penyubliman adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penyubliman satu mol zat dalam fase zat pada fase gas. Terus yang terakhir, entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan adalah entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pelarutan. Terus selanjutnya, maaf ada sedikit gangguan. Terus selanjutnya ada ciri-ciri dari perubahan entalpi pada reaksi. Yang pertama, itu perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan rumus delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Yang kedua, perubahan entalpi reaksi dapat benar positif dan negatif. Yang ketiga, perubahan entalpi reaksi bergantung pada keadaan awal hingga akhir reaksi kimia. Yang keempat, perubahan entalpi reaksi dapat dibedakan menjadi eksoterm dan endoterm. Kemudian ada ciri-ciri eksoterm dan endoterm. Ciri-ciri eksoterm yaitu yang pertama, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Yang kedua, reaksi melepaskan energi atau kalor dari sistem ke lingkungan. Yang ketiga, lingkungan menyerap kalor dari sistem. Terus ada ciri-ciri endoterm. Yang pertama, produk memiliki energi yang lebih banyak daripada reaktan. Terus yang terakhir, reaksi penyerapan kalor dari lingkungan. Nah, contoh dari reaksi endoterm yaitu pembakaran kayu, air yang mengalir, dan besi yang berkarat. Terus contoh dari reaksi endoterm yaitu adalah fotosintesis. Nah, kemudian ada pengertian eksoterm dan endoterm. Pengertian eksoterm tersendiri yaitu dapat diartikan sebagai reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena perpindahannya kalor atau panas dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi lebih panas. Terus pengertian endoterm yaitu reaksi endoterm berarti sudah sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Singkatnya ini adalah reaksi yang menyerap kalor. Terus rumusnya yang saya sudah jelaskan di ciri-ciri yaitu delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Berikut contoh soalnya. Sekian, terima kasih.